When things are right, you just know there is something in your eyes that brings me home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Terlestari dengan NPM 18187203064, kelas Ekonomi 4A. Saya adalah mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung semester 4. Kali ini saya akan menyampaikan video materi pembelajaran dengan mata kuliah perilaku organisasi sebagai pengganti UAS pada mata kuliah tersebut. Nah, mata kuliah ini diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Tutut Suryaningsih STMM. Sebelum kita berlanjut ke materi pembahasan, saya minta jempolnya dulu untuk like dan subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian. Langsung saja ke perilaku organisasi. Dalam mata kuliah perilaku organisasi, ada beberapa materi yang akan dibahas dalam video ini, yaitu antara lain, yang pertama tentang konsep dasar perilaku organisasi, yang kedua tentang perkembangan teori organisasi, yang ketiga adalah dasar-dasar perilaku individu, yang keempat tentang sikap dan kepuasan kerja, yang kelima tentang persepsi dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir keenam yaitu tentang motivasi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep perilaku organisasi. Apa sih pengertian organisasi? Nah, organisasi adalah suatu sistem kerjasama sekelompok orang yang mempunyai aturan dan keterkaitan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan pengertian perilaku adalah suatu sikap dan tindakan, di mana ilmu perilaku organisasi tersebut adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku setiap individu dan kelompok, serta pengaruh individu dan kelompok terhadap suatu organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dalam suatu organisasi demi kepentingan atau kemanfaatan suatu organisasi tersebut. Nah, di materi yang kedua terdapat perkembangan teori organisasi. Di dalam perkembangan teori organisasi terdapat beberapa pendekatan teori, antara lain yang pertama teori klasik, yang kedua pendekatan teori neoklasik, yang ketiga ada pendekatan teori modern. Saya akan menjabarkan terlebih dahulu tentang pendekatan teori klasik. Nah, pada pendekatan teori klasik, konsep ini dikembangkan oleh Taylor, di mana ini bukanlah suatu pembahasan mengenai organisasi, tetapi lebih terfokus pada pengaturan kerja, terutama di tingkat pelaksana, dengan tujuan untuk memperoleh performa yang terbaik atau performa kerja yang paling baik. Di yang kedua, yaitu pendekatan teori neoklasik. Pada pendekatan ini berpegang teguh pada beberapa prinsip, yaitu organisasi adalah suatu sistem sosial. Interaksi sosial itu menyebabkan munculnya kelompok non-formal organisasi. Dan yang terakhir, interaksi sosial antara anggota organisasi bisa diarahkan agar pengaruhnya itu bersifat positif bagi individu maupun kelompok. Selanjutnya ada pendekatan teori modern. Nah, di pendekatan teori modern ini berbeda dari pendekatan yang sebelumnya tadi, bahwa pendekatan teori modern memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka. Artinya bahwa organisasi itu merupakan bagian atau subsistem dari lingkungannya. Keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya itu menyebabkan bentuk organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Artinya bahwa tidak ada bentuk organisasi ideal yang berlaku secara umum atau universal di sembarang tempat atau kondisi. Di materi yang ketiga terdapat dasar-dasar perilaku individu. Di dalam dasar-dasar perilaku individu mencangkup beberapa aspek, antara lain yaitu aspek karakteristik biografis, aspek kemampuan, aspek kepribadian, aspek belajar, dan aspek perilaku organisasi positif. Nah, di materi yang keempat terdapat sikap dan kepuasan kerja. Sikap atau biasa yang disebut dengan attitude adalah perilaku seseorang dalam melakukan interaksi dengan orang lain disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap tersebut. Sikap memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada komponen kognitif.
berupa segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua, ada berupa segmen emosional, di mana segmen yang berupa perasaan terhadap suatu sikap. Yang ketiga, ada komponen perilaku, yaitu perilaku dengan cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang. Selanjutnya adalah tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan oleh seseorang atas peranan pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat ia bekerja. Di dalam kepuasan kerja terdapat 5 jenis model kepuasan, yaitu antara lain pemenuhan kebutuhan, ketidakcocokan, pencapaian nilai, persamaan, dan komponen watak atau yang biasa disebut dengan genetik. Di dalam materi yang kelima terdapat persepsi dan pengambilan keputusan. Apa sih pengertian persepsi? Nah, persepsi adalah suatu proses yang memungkinkan kita untuk mengorganisir informasi dan pesan-pesan sensoris dalam lingkungan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini adalah faktor dalam situasi, yaitu berupa waktu, keadaan, dan sosial. Ada faktor dalam diri si pengerti, yaitu berupa sikap, motif, minat, pengalaman, ataupun harapan. Dan yang terakhir ada faktor dari dalam diri target, maksudnya berupa gerakan, suara, kedekatan, dan latar belakang. Pengambilan keputusan adalah pengambilan yang dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental yang berakhir pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Keputusan itu dibuat untuk mencapai tujuan melalui tindakan. Dan di materi yang terakhir adalah motivasi. Pengertian motivasi adalah proses yang menjelaskan tentang intensitas arah dan ketekunan seseorang untuk mencapai tujuannya. Motivasi ini didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita tetap tertarik dalam kegiatan tersebut. Penerapan motivasi yang dilakukan dalam organisasi dapat membangun rasa percaya diri, membangkitkan semangat, mengubah perilaku seseorang menjadi positif, dan dukungan agar seseorang itu tidak merasa putus asa. Motivasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa bonus, ucapan, pujian, hadiah agar seseorang yang bekerja itu lebih bersemangat demi tujuan perusahaan maupun pribadi. Nah, teman-teman, sekian video materi pembelajaran saya tentang mata kuliah perilaku organisasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.